Ya Allah, sungguh baik Allah Kak. Sampai suatu hari aku butuh uang 1 juta. Padahal aku lagi gak ada uang, tapi selang beberapa jam Allah permudah segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber. Tapi sebelumnya teman-teman klik dulu ya tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya teman-teman. Ini testimoni dari Mbak S. Assalamualaikum Kak Amel. Aku S, subscribernya Kak Amel dari 7 bulan yang lalu. Pertama kali aku kenal Kak Amel waktu itu aku lagi ada masalah. Saat itu aku lagi patah hati. Tiba-tiba laki-laki yang aku temenin dari sejak 2 tahun terakhir bilang mau nikah sama cewek lain. Aku spontan kaget, gak nyangka dia bakal tega sama aku. Dan saat itu juga aku berusaha nenangin diri, berdamai dengan keadaan. Berhari-hari aku jalani hidupku dengan banyakin nonton tausiah di YouTube, banyakin istighfar. Tapi tiap kali aku istighfar, pasti ujung-ujungnya nyampe ke sholawat. Aku gak tahu maksudnya apa, kok tiba-tiba nyampe ke sholawat, padahal hati niat ingin baca istighfar. Dan selang beberapa hari aku buka YouTube, lihat di beranda ada videonya Kak Amel muncul yang berkaitan dengan sholawat. Aku buka itu video dan saat itu juga aku tidak bisa jauh dari tasbih digital. Ingin sekali rasanya bersahabat dengan sholawat. Melalui perantara Kak Amel yang dulunya sama orang tua aku sering diingetin biar baca sholawat, aku kesampingin. Sekarang aku tahu maksud mendawamkan sholawat jika benar-benar niat dari hati. Ada banyak hikmah dan keajaiban yang tidak pernah diduga sebelumnya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setelah mengenal sholawat. Masya Allah, sungguh baik Allah pertemukan aku dengan Kak Amel walaupun cuma lewat akun sosial media. Lanjut ceritaku yang di atas tadi ya Kak. Setiap hari laki-laki yang aku maksud itu telepon aku Kak, tapi gak pernah aku respon. Aku terlanjur kecewa, aku cuma pasrah walaupun belum sepenuhnya ikhlas. Aku cuma fokus sholawat Syajaratun Nuqut aja minimal 1000 kali dalam sehari. Syajaratun Nuqut itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya teman-teman. Boleh juga gak pakai Sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku minta sama Allah untuk mengembalikan lagi dia untukku. Selang beberapa minggu, entah kenapa aku respon chat dia yang sudah berkali-kali dan dia chat sok kalem, ngutarain kalau dia nyesel. Kemudian keesokan harinya dia bilang bingung, dia bilang katanya lagi daftar CPNS. Dan kalau semisal dia keterima CPNS mau ngelamar aku. Aku kaget kok dia seenaknya bilang kayak gitu, seakan-akan aku kayak jadi taruhannya. Sebab kalau dia nggak keterima CPNS, dia bakal ngelamar cewek yang tadi, tapi dia kurang sok sama cewek itu karena adabnya kurang baik. Setelah itu aku kembali seperti biasa chat teleponan sama dia. Sampai di hari dia tes CPNS masih tampak masih baik-baik aja. Hingga beberapa minggu kemudian dia kembali bilang kalau dia deket sama cewek lagi. Betapa sakitnya hatiku Kak. Aku hanya dijadikan pelarian sama dia. Aku kembali kecewa sama dia yang tidak pernah mau tahu tentang perasaanku yang dijadikan permainannya. Lambat laun aku semakin sadar mungkin memang dia bukan yang terbaik untukku. Sebab aku selalu dipermainkan. Aku kembali memantapkan hati, membenahi diri menjadi lebih baik walaupun sebenarnya aku bukan wanita baik. Di balik kejadian itu banyak sekali perubahan yang aku dapati, mulai dari keuangan orang tuaku yang semakin membaik,
dipertemukan dengan orang baik, hal-hal kecil yang aku inginkan terkabul dengan sendirinya tanpa disangka-sangka. Masya Allah, sungguh baik Allah Kak. Sampai suatu hari aku butuh uang 1 juta. Padahal aku lagi gak ada uang, tapi selang beberapa jam Allah permudah segalanya. Tiba-tiba mamaku telepon aku ditransfer sebesar 2 juta. Hal yang tidak disangka banget. Pernah juga waktu itu aku bergumam ingin sekali ikut kajian Ustadz Hanan Ataki. Masya Allah, Allah baik banget. Saat itu aku buka IG dan tak disangka di historinya beliau bakal ngadain sharing time di daerahku. Aku spontan langsung ngabarin temanku dan aku pun ikut dalam kajiannya hingga tiba saatnya dan lagi-lagi Allah baik banget. Aku bisa ambil posisi duduk lurus di depan dengan temanku dan masih banyak lagi Kak keajaiban yang aku dapatkan. Sambung doanya ya Kak, semoga aku istiqomah untuk selamanya dalam mengamalkan sholawat. Terima kasih juga kepada Kak Amel yang sudah hadir di hidupku. Semoga suatu hari nanti aku bisa bertemu, bercengkrama dengan Kak Amel insya Allah. Insya Allah ya Mbak Es, mudah-mudahan ya suatu hari kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Seneng deh dengarnya. Kalau ada teman-teman yang ngerasain fadilah dari bersolawat, kemudahan karena rajin bersolawat. Jadi Mbak S ini awalnya bersolawat karena ngerasa patah hati. Kemudian dikala patah hati bersolawat 1000 kali, datanglah si cowok itu sesuai dengan yang diinginkan Mbak Amel. Karena Allah itu maha baik, karena Allah itu tidak pernah ingkar janji, permintaannya Mbak Amel dikabulin sama Allah. Kan kepengen cowoknya balik lagi, tapi di situ ditunjukin sama Allah kalau dia bukan orang yang baik. Karena Mbak Amel cuma dijadikan pelarian aja, dan Allah ngebiarin Mbak Amel untuk bisa sama-sama dia si cowok itu lagi dulu. Kan Mbak Amel masih penasaran nih sama cowok itu, jadi sama Allah dibiarin dulu. Ya udah kalau memang maunya begitu ya ketemuin lagi, maksudnya bisa sama-sama lagi. Tapi ternyata di situ akhirnya Mbak Amel sadar kalau cowok itu bukanlah yang terbaik. Sampai akhirnya Mbak Amel terus bersolawat, kembali membenahi diri, dan akhirnya keajaiban terjadi. Butuh uang 1 juta, sama Allah dikasihnya 2 juta. Yang gak disangka-sangka banget ya teman-teman. Terus kemudian pengen datang kajiannya Ustadz Hanan Ataki, bisa. Aku juga pengen loh datang ke kajiannya Ustadz Hanan Ataki, pengen banget. Aku juga suka dengerin teman-teman ya, kan adem ya dengerin. Pokoknya aku suka tuh Ustadz Yusuf Mansur, itu udah dari 2007 aku suka banget. Dulu sering beli kasetnya, bukunya tuh aku punya, buku-bukunya, kaset-kasetnya aku punya. Kemudian di radio, dulu zaman dulu kan gitu ya, belum YouTube, belum ada YouTubean zaman dulu. Kemudian selain Ustadz Yusuf Mansur, aku juga suka sama Habib Novel Alaidrus, kemudian Ustadz Hanan Ataki, dan masih banyak lagi. Cuma 3 itu yang aku ingat banget. Nah, jadi kejar Allah teman-teman. Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang merasakan kecewa, ketika kita sedang merasakan susah, kejar Allah. Allah tuh gak ninggalin kita, Allah tuh denger. Jika itu yang terbaik akan Allah kasih. Dan alhamdulillahnya segala kemudahan dikasih sama Allah buat Mbak S. Ya teman-teman, jadi ya sesuatu yang benar-benar ajaib. Keinginan di hati sama Allah dikasih. Dan bukan cuma Mbak S ya, masih ada lagi banyak. Salah satunya ya diri kita sendiri, kepengen makan cendol, tukang cendol lewat, kepengen makan bakso, ada tetangga nganterin bakso, ya macam-macam. Gak bisa belanja hari ini, ada tetangga atau ada teman yang nganterin kita makanan. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan yang kita pengenin banget itu datang. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu dahsyat banget, Allah itu baik banget. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita nggak yakin sama Allah ya teman-teman. Nomor 1 itu kuncinya yakin. Percuma kita sholawat banyak tapi kita nggak yakin. Cukup kita istiqomah minimal 1000 kali setiap hari. Istiqomah gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000.
itu insya Allah apapun yang menjadi keinginan kita itu dipermudah sama Allah, tapi sabar. Jadi yakin, sholawat, sabar, pasrah. Kalau kita sholawatnya banyak gak yakin, percuma. Kalau kita udah yakin, kita udah sholawat tapi kita gak mau sabar, percuma. Udah sabar, udah yakin, udah sholawat tapi kita nggak mau pasrah juga percuma. Jadi keempat poin itu harus teman-teman ya, harus jalanin. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi ngalamin patah hati, berharap dia akan kembali, udah baca aja terus sholawatnya. Bacanya gimana mbak? Baca aja biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad, terserah teman-teman mau baca yang mana. Bacanya gimana mbak? Bacanya biasa, baca aja pas lagi selesai sholat, setelah zikrullah baca sholawat. Habis baca sholawat baru kita berdoa, ya Allah saya cinta sama dia, kembalikan dia untuk saya. Jika memang dia jodoh saya, mudahkan. Jika memang tidak, bantu saya bisa melupakan, bantu saya bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Jika menurut teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Kita doakan sama-sama untuk Mbak Es, mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh terbaik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.